Bu Zia sini. Aku pengen dibacain cerita lagi sama Bu Zia. Cerita tentang apa, Arsy? Wah, judul bukunya tentang Uwais Al-Qarni. Oke, Bu Zia bacain ya, Arsy dengerin. Oke, Bu Zia. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan kepadanya memiliki arti yang ada di dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Kok bisa ya, Bu Zia? Bisa. Kenapa? Ternyata karena hal ini terjadi karena ketaatannya Uwais kepada ibunya. Uwais adalah pemuda yang berasal dari Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sofaks. Apa itu sofak, Bu Zia? Tumbuh bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya Uwais. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia menggembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais berdua sama ibunya yang sudah lumpuh dan buta. Kasihan banget. Iya, kasihan, Masya Allah ya. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Suatu saat, sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Ibu Uwais memanggilnya. Uwais, anakku sayang, kemarilah sebentar nak. Anakku, mungkin hidup ibu tidak lama lagi. Ada satu keinginan yang ibu belum terwujud. Uwais menjawab, jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan kepadaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais pun termenung sambil berpikir, aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon bersabar ya, Bu. Sampai saat ini aku masih harus berpikir bagaimana caranya aku bisa membawa ibu untuk pergi haji. Aku akan mencari segala cara agar kita bisa pergi ke Mekah ya, Bu, untuk melaksanakan ibadah haji. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang kalau pergi menggunakan unta, sedangkan domba saja aku tidak punya. Uwais terus berpikir. Akhirnya, keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba. Ya, yang kecil pula. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Wah, naik turun bukit Uzia, berat dong. Iya, pasti berat dong, Ci. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah laku Uwais. Sampai-sampai mereka berpikir Uwais ini gila dan aneh. Namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan itu. Saat ini yang ada di dalam pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin besar, beratnya mencapai 100 kilogram. Wah, itu mah gede banget tuh ya. Iya, berat itu. Tapi begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban yang dipikulnya tidak terasa lagi deh. Sekarang semua orang yang dulu menertawakan Uwais tahu bahwa apa yang dimaksudkan oleh Uwais. Kenapa naik turun bukit setiap hari? Ternyata itu adalah bentuk pengorbanan kepada sang ibunda. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah.
Subhanallah, Maha Suci Allah, alangkah besar cinta Uwais kepadanya. Coba, Arsy, kuat gak gendong mami? Kayaknya aku gak kuat Lucia, kan mami berat. Nah, tapi karena ketaatan itu bisa saja terjadi seperti yang dilakukan oleh Uwais. Masya Allah ya. Nah, sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anaknya ini berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Bagaimana pula dengan dosamu, hai anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho dan ibu yang akan membawaku ke surga nanti." Jawab Uwais. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia untuk Uwais. Seketika penyakit sofaks yang dideritanya itu sembuh. Hanya tinggal bulatan putih di telapak tangannya. Sekembalinya di Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali pergi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang pergi berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin 1 atau beberapa bulan ke depan. Mendengar ucapan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Uwais dihadapkan 2 pilihan: menunggu kedatangan Rasulullah atau segera pulang. Uwais membayangkan ibu yang tua. Kasihan ibu, tidak bisa ditinggal lama. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan yang sedih. Di satu sisi lain, Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi di sisi lain, Uwais sangat memikirkan ibunya. Nah, seketika ia memilih pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, Uwais terkenal di kalangan penduduk langit. Belum masuk surga tapi bisa terkenal di penduduk langit. Masya Allah ya Arsy. Nah, itu semua karena kesolehannya. Nah, saat Rasulullah berbincang-bincang dengan Khalifah Abu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan sosok Uwais ini. Apabila kalian bertemu dengannya, Rasulullah mengatakan, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya. Ada tanda putih di telapak tangannya. Dulu sejak lahir ia memiliki penyakit sofaks. Karena ketaatannya kepada Allah dan berbaktinya kepada ibu, akhirnya Uwais diberikan kesembuhan. Sampai di hari kematian Uwais terjadi, ternyata menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus kematiannya, mengurus pemakamannya. Orang-orang itu ternyata adalah penduduk langit sih. Masya Allah, diurusin sama penduduk langit Mas ya. Iya, mereka semua itu adalah orang-orang penduduk langit yang dikirimkan oleh Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini ya. Masya Allah banget. Demikianlah kisah tentang Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat terkenal di langit. Karena ketaatannya kepada ibunya, Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini kita bisa ngambil pelajaran nih, kalau kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga setiap hari kita setiap hari mendoakan ibu kita ya, dan supaya
Allah juga memberikan pertolongan buat kita. Itu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Gimana? Seru? Seru banget Muzia. Masya Allah ya, kita diajarin untuk senantiasa berbakti sama orang tua. Makasih ya Muzia udah bacain cerita buat aku. Oke, sama-sama.